Izin Pak, saya yang bernama Miftahul Siregar dengan NIM 11S24007 akan menjelaskan praktikum kedua Modeling and Simulation, di mana pada praktikum ini kami diminta untuk membuat membuat dua objek, yaitu objek jamur dan objek eh, teko keramik dan cangkir. Nah, tujuan dari tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa mampu menggunakan aplikasi Blender untuk membuat model organik dan anorganik. Nah, agar lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke objek yang pertama, yaitu objek jamur. Baik, ini adalah objek jamur yang telah saya buat, dan saya akan menjelaskan tools yang digunakan dan em, objek yang digunakan dalam membuat bentuk jamur ini. Yang pertama itu, saya memulai membuat tangkainya ini menggunakan circle. Nah, dari circle ini, saya eh, mengatur besarnya, yaitu menggunakan scale, dan saya juga eh, untuk memberikan ruang agar tangkainya ini berbentuk ruang, saya membuatnya yaitu dengan short key-nya ya adalah E untuk extrude dia ke atas, dan saya mulai mengatur bentuknya agar dia mirip seperti bentuk jamur. Begitu seterusnya saya membentuk em, tangkai bagian tangkainya ini. Sebenarnya di sini saya membuat satu tangkai saja, dan ini nanti selanjutnya ini saya tidak perlu membuat lagi karena saya tinggal mengubah ukurannya saja dan bentuk topi jamurnya saja. Nah, untuk membuat topi jamurnya, saya menggunakan circle juga, dan ini juga nanti di extrude dan juga di scale sama seperti tangkainya tadi. Dia dibesarkan terus dikecilkan sampai dia membentuk lengkungan seperti ini. Nah, selanjutnya setelah saya membuat bagian topi jamurnya ini, saya membuat bagian daunnya. Nah, daunnya ini awalnya itu dari plain, terus saya bentuk menjadi bentuk daun. Di sini juga kita menggunakan add modifier, juga saya menggunakan di sini, dan ketebalannya saya atur menjadi 0,28 agar dia membentuk seperti daun. Nah, seperti ini. Offsetnya juga saya atur min 1,0, dan saya tambahkan add modifier ini sebanyak 2 kali. Setelah membuat daunnya ini, di sini saya tinggal eh, mengatur bagian daunnya ini, saya atur penempatannya agar dia membentuk seperti daun jamur yang sesuai dengan objek yang ada pada praktikum tadi. Setelah membuat objeknya, di sini saya langsung membuat pewarnaannya. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa objek plain, ini dari plain semua, dan saya bentuk menjadi bentuk daun seperti ini menggunakan teknik menggunakan scale juga, dan sesuai dengan tutorial yang diberikan pada Google Drive. Nah, setelah objeknya terbentuk dan sudah diatur sesuai dengan yang ada di modul, saya membuat pewarnaannya. Nah, untuk membuat pewarnaan, kita menggunakan ini, material. Nah, di bagian pewarnaan ini, caranya cukup gampang karena kita tinggal klik bagian objeknya, terus kita add material, misalnya material pertama, selanjutnya kita tinggal atur warnanya saja. Nah, di sini warnanya ini bisa kita atur mau merah atau warna orange, kuning, dan lain-lain. Nah,
Setelah mengatur pewarnaannya, em, di sini saya juga membuat warna daunnya, warna hijau, dan warna tangkainya ini warna coklat yang agak soft agar tidak terlalu norak gitu ya. Nah, setelah membuat pewarnaan, selanjutnya kita membuat plainnya. Maksudnya di sini adalah backgroundnya yang ini. Jadi saat kita render nanti ada background dari si jamurnya ini. Terus saya gunakan plain juga. Terus ini saya extrude ke atas seperti ini. Nah, dan ini saya bevel bagian ininya agar dia melengkung. Nah, setelah membuat background, langkah terakhir adalah membuat lighting. Nah, untuk membuat lighting ini, kita dapat Shift A, terus kita pilih bagian light, bagian di sini ada light. Nah, di sini ada point, ada sun, ada spot, dan area. Nah, jadi di sini saya menggunakan tiga area di bagian sini, dan selanjutnya saya menggunakan eh, ini juga areanya ini. Sini saya atur kekuatannya itu sebanyak 700 watt agar lightingnya itu lebih nampak gitu, lebih jelas. Begitu juga dengan yang area pada bagian sini dan area yang sini juga saya buat kekuatannya itu 700 dan untuk warna lightingnya saya berikan warna kuning agar dia kayak seperti terlihat terkena cahaya matahari seperti itu. Nah, setelah mengatur lighting, maka objeknya telah berhasil dan kita akan view render dan kita akan coba render. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Ini adalah hasil jamur, objek jamur yang telah saya buat. Dia agak keset-keset karena masih loading di sini. Nah, jadi lightingnya nampak di bagian sini dan backgroundnya juga. Setelah objek pertama selesai, kita lanjut ke objek kedua, yaitu keramik, bahan keramik, yaitu gelas. Gitu. Ini adalah ini adalah objek kedua dari praktikum kedua. Nah, di sini pertama-tama saya membuat bagian cangkir, bagian tekonya ini. Di sini kita bagian sini ya. Ntar. Nah, saya menggunakan spare untuk membentuk bagian ininya, tekonya. Itu kita dapatkan dari Shift A ini. Nah, terus kita ambil yang ini, UV sphere. Nah, ini dari UV sphere, terus kita atur dia berbentuk seperti ini. Nah, di sini nanti ada yang di extrude, scale, dan lain-lain untuk dia membentuk seperti cangkir. Nah, setelah itu di bagian tangkainya ini juga saya buat di sini menggunakan eh, plane yang ini terus diatur agar menjadi bentuknya seperti tangkai cangkir. Selanjutnya bagian ininya juga menggunakan spare dan ini di scale agar lebih kecil. Oh iya, eh, jadi di sini saya menggunakan add modifier juga, yaitu ada angle 30 derajat di sini, terus di smooth, di set smooth. Nah, untuk bagian ininya juga saya add modifier, yaitu ketebalannya saya tambahkan menjadi 2,44 dan offsetnya itu 0,0. Dan saya menambahkan level viewportnya itu sebanyak 4 dan rendernya itu 2. Di sini ada smoothnya juga 30%. Setelah itu di bagian ini pegangan tutupnya itu
saya menggunakan add modifier juga, yaitu 30 derajat smooth by angle-nya. Nah, selanjutnya saya membuat cangkirnya ini menggunakan plane. Nah, dari plane ini kita buat dia menjadi bentuk cangkir dibantu dengan add modifier, di mana di sini ada screw, solidify ketebalannya dan subdivisionnya juga. Levels levels viewportnya satu. Nah, di sini saya gunakan 30 derajat angle-nya agar dia membentuk seperti cangkir. Nah, seperti yang ada pada objek ini. eh, dan tangkai pada cangkir ini juga sama seperti tangkai pada teko tadi. Nah, untuk bagian piringnya ini itu menggunakan circle dan di sini ada kita extrude. Nah, di sini ada juga solidify ketebalan yang kita tambahkan agar dia terlihat seperti piring asli gitu. Kita tambahkan solidify-nya. Selanjutnya smooth by angel juga atau set smooth-nya. Nah, setelah itu bagian rotinya ini dari UV sphere juga dan saya diatur menjadi berbentuk seperti biskuit, sama seperti biskuit yang ini juga. Di sini saya tambahkan add modifier juga. Sini ada angelnya, ada set smoothnya juga 30%. Sini saya tambahkan subdivision surface-nya juga di sini. Nah, setelah selesai, nah di bagian ini, bagian kopinya ini itu menggunakan circle. Nah, kita bisa lihat bagaimana dia. Nah, di sini itu dari circle. Nah, terus kita letak di sebagian sininya. Setelah membuat objeknya, kita lanjut ke pewarnaannya sama seperti objek pertama, yaitu di sini di material, kita tinggal warnain. Misalnya ini juga kita ganti warnanya bisa mau warna pink atau warna ini, terserah kita. Nah, begitu juga dengan ini dan semuanya juga. Di sini juga saya membuat backgroundnya di sini menggunakan plain. Di sini kita menggunakan plain yang ini. Nah, selanjutnya kita atur kameranya juga kita atur sini agar dia tepat pada bentuk objeknya. Eh, Tidak lupa kita juga membuat lightingnya di sini. Nah, saya menggunakan sun dan strength-nya kekuatannya ada 1000 dan angle-nya 0,526. Untuk bagian spotnya itu 1 watt powernya. Eh, saya tidak hanya menggunakan sun ya di bagian lightingnya. Nah, setelah itu kita coba untuk view rendernya. Kita render. Jadi hasilnya seperti ini. Lightingnya juga nampak di sini. Dan dia juga smooth ya hasilnya. Oke, selanjutnya ada objek opsional, yaitu topi. Sini topi dan burger. Dan yang sudah saya kerjakan itu bentar, ini topi sihir. Nah, ini adalah objek topi sihir yang sudah saya buat, tapi di sini saya tidak membuat backgroundnya, plainnya. Em, kita coba render bagaimana hasilnya. Nah, jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Lightingnya nampak di bagian sini ya, teman-teman. Mungkin di sini saya kurang smooth, jadi kita coba buat smoothin lagi. Set smooth, set smooth, set smooth. Oke, kita coba render kembali. Nah, jadi hasilnya seperti ini kira-kira.
Untuk objek opsional yang terakhir yaitu burger. Ini adalah burger yang sudah saya buat. Bukan yang ini, bentar. Bentar tuh lagi loading. Nah, ini adalah burger yang sudah saya buat dan ini sudah saya warnai juga. Baik. Ini adalah objek burger yang sudah saya buat. Nah, sini saya sudah warnai juga dan saya sudah buat backgroundnya dan kita coba render image-nya. Jadi dia hasilnya seperti ini, lightingnya pas dan di sini juga burgernya, dagingnya ini bertekstur. Nah, seperti ini kira-kira. Baik, cukup sekian video penjelasan praktikum kedua modeling and simulation dari saya. Untuk bagian organik dan anorganik, semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya berada dalam tahap belajar. Terima kasih.